يا حبيب سلام عليك صل ولأهل الكون أنس وسرور قد تزداد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك فتربوا يا أهل المسني فجروا اليوم نظارا واستديهم بزمال فقفل يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا بصرا بسدي مستمر لسيفاد حيث tidak طاء زمأ الفرم أبد يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا سرور إنهبنا بوجود المصطفى مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جلال حسيني مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جلال حسيني ربي خلق طه من نور فيه احترام ناداه عاك باليا مختار أنت الأميم أنت الأميم ربي خلق طه من نور احترام فيه احترام ندى كذب يا مختار أنت الأميم أنت
وقت سحر بيدي على غداني صفا وبالجود العلي بالفعل الأهل الوفاء وقت سحر بيدي على غداني صفا وبالجود العلي بالفعل الأهل الوفاء وقت سحر بيدي العدد الصفا وبيجود العليم بالفعل الأهل الوفاء تلالا غير جاغيا penerangan jiwa manusia mulia penyejuk jiwa terlelagir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa burung-burung bernyanyi matahari berseri datang pujaan hati sebagai obat diri sebagai obat diri waktu sahur biyadi العلالي صفاك وبيجود العلي بالفد الأهل الوفاء وقت سحر بيدي العلالي صفاك وبيجود العلي بالفد الأهل الوفاء terlelagir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa terlelagir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa burung-burung bernyanyi matahari berseri datang pujaan hati sebagai obat diri sebagai obat diri waktu sahur biyadi العلالي صفاك وبيجود العليم بالفعل الأهل الوفاء وقت سحر بيدي العلالي صفاك وبيجود العليم بالفعل الأهل الوفاء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشرع لنا نلنا المنى ذل العنا وفالحنا واشرع لنا نلنا
ودهر أنجز وعده والبشر أدحم لنا بشرى لنا نلنا المنى جل العنا وفرحنا ودهر أنجز وعده والبشر أدحم لنا بصرى لنا نلنا المنى جل العنا وفرحنا وشرع لنا نلنا المنى جل العنا وفرحنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحم لنا والدهر أنجز وعده والبشر أدحم لنا وصرع لنا نلنا المنى جل العنا وفرحنا ودهر أنجز وعده والبشر أدحم لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, ini yang jelas bukan saya membedakan bapak dengan ibu, tapi saya lebih hormat kepada ibu dulu. Setuju ya Pak? Karena Rasulullah juga begitu kan. Umi, tiga. Berarti kalau uminya tiga, ya enggak, maksudnya uminya 3 kali. Yang saya hormati ibu-ibu, para ustazah, insya Allah ibu-ibu di sini semua hijab, hanya ajal yang bisa membuka hijab ibu. Betul? Ya. Yang saya hormati bapak-bapak, para ustadz, para kiai, para alim ulama, dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para remaja. Alhamdulillah remaja sini udah nggak ada geng motor, udah nggak ada nongkrong-nongkrong di warung, tapi pada ngaji semua. Untuk abang-abangku, tim hadroh, cakep banget ya. Aduh, yang pojok tuh gemuk. Ya, ketahuan biasa makan nasi kebuli lebih banyak. Ya. Majelis apa? Al Mustafa. Siap. Sehat ya. Ya. Ini dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nurul Yakin. Di era pandemi Covid-19, jadikan sebagai pelajaran hidup senantiasa mencontoh suri tauladan dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wasilah dari ngomongnya Ustadz atau Habib ya? Ustadz Yono ya? Ya, saya wasilah dari beliau bisa hadir di depan Bapak Ibu, tapi saya nggak sendiri. Kata Ustadz Yono, Abang kan pelawak, saya punya majelis. Pelawak sekarang ngaji, namanya Majelis Pengajian Pelawak. Itu pimpinannya Taufik Hidayat, Bapak TB. Itu pimpinannya, ketuanya. Wakilnya Ginanjar, 4 sekawan. Bendahara 1 Ucok Baba, Bendahara 2 Daus Mini. Jadi dari pimpinan ke bawah gitu. Itu namanya Majelis Pengajian Pelawak.
Terus panggil juga dong bang pemain sinetron. Ibu-ibu yang sudah hafal sinetron Ikatan Cinta. Langsung aja saya panggilkan, inilah dia sahabat saya, guru saya, saudara saya yang pernah bermain dalam sinetron Ikatan Rambut. Sini. Masa ikatan rambut? Ya. Ikatan Cinta gede namanya. Salah. Cengang-cengengnya ini Maulid. Ngapain sih? Ini dikasih cue card kecil banget tulisannya. Disesuaikan ya. Stop bro. Kalau ibu-ibu nggak percaya tulisannya tuh bu. Kecil bu. Disesuaikan sama orangnya. Tulisan nama saya masih kecilan saya. Salam. Salam. Astagfirullahaladzim. Si. Acara tablik salam. Salam Ada. yang doa. Nah, salam adalah doa. Membalas salam doa juga. Iya. Saling mendoakan. Sip. Jadi kalau namanya kita di acara tablik, apalagi di acara Maulid, Isra Mi'raj, Banyak Muharram, kiai, banyak habaib, kiai, asatidz. kita harus megang adab, Iya. ya? Saya megangnya ini. Enggak, iya enggak, maksudnya kita harus berpegang adab. Tadi adabnya jatuh di mana tadi? Saya pegangin jatuh. Punya akhlak, Iya. ya. Jadi pahamlah depan bapak-bapak ibu, gelas saya kosong. Ini untuk kiai. Nggak Ada pokok. kori-korinya juga udah datang. Iya. Penceramanya masih di jalan. Sudah, Oh udah datang. sudah di mobil masih mau menuju ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih gitu? Kan ngaji. Saya bilang pelawak ada pengajiannya. Iya, MP. Kalau memberi salam biar jamaah yang membalas salamnya. Kata Pak Ustadz saya, kalau mengucap salam hukumnya sunnah, dapat pahala. Jawab salam hukumnya wajib, dapat pahala. Saya mau serakah, ambil dua-duanya. Ya orang mau kalau ke surga mah buru-buru Gil. Makanya badan lo nggak gede-gede. Serakah beda, agama mengajarkan, apalagi Islam sempurna. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ada aturannya. Bukan Salam pun ada aturannya. Kalau semua salam dijawab, gimana kalau sholat? Tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullahi. Lo jawab, Waalaikumsalam. Nggak boleh dong, sholatnya nggak sah. Nah begitu juga sekarang. Oh iya kalau Lo memberi salam, memberi doa, jamaah menjawab salam, memberi doa juga. kan saya dengar ada yang ucap salam, saya jawab juga dong. Sekarang gini aja deh, lo ke kuburan aja deh, Nah. lo salam biar ada yang jawab. Ih jangan dong. Nanti yang jawab salam pasti sesama makhluk nggak bakal menyakiti. Saya tuyul itu setan, aman. Apa? Saya tuyul situ setan, aman. Kan setan biasanya hitam, Gil. Bener ya? Jadi orang Islam harus pinter ya, Gil, biar nggak dipinter-pinterin. Jadi orang Islam harus cerdas, tapi jangan minterin orang. Ini jadi orang Islam hitam, pernah putih gak? Allah nggak pernah melihat hambanya Iya. secara fisik. Allah hanya melihat iman dan takwa. Betul, tapi di mana-mana Allah itu ngelihat iman dan takwa, cuman lempengan yang hitam, setan. Makanya diusir dari sorga. Kalau dulu, Dulu ku pernah putih, terus cuman bintik-bintik. itu panu. Ini saya bacain dulu nih banyak Iya, para guru-guru kita nih. leluhur. Iya. Yang menghormati saya Ketua Panitia Bapak Kasam Priyono. Yang menghormati saya Ustadz- Stres, Kok stres sih Gil? Ini pelawak darah rendah nih. darah tinggi. Ngomel mulu kayak mama. Bukannya ngomel. Salahnya di mana sih Gil? Kita kan di sini tamu. Nah itu. Yang saya hormati bukan yang menghormati saya. Kata guru saya, tamu adalah raja. Tamu itu harus di... Hormati. Nah kita kan tamu, ayo pada hormat gitu.
Salah. Kenapa sih geleng-geleng? Beli beras jangan sampai salah. Cakep. Orang waras harus ngalah. Pakainya pantun. Ini kan acara maulid. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Orang kecil disayang perawan. Orang hitam temannya setan. Orang pinter, jadi orang Islam harus pinter. Makanya, itu juga gue benerin, pinter lu. Bukan yang menghormati saya, jadi, tapi yang saya hormati. Oh, adabnya gitu. Adabnya, kita tadi udah dihormati sama Ustadz Yono. Dikasih kopi. Kasih makan. Kasih makan. Ada kambing. Kambingnya ngomong gini, ada anak kecil gitu. Ya udah, saya ulangin ya. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu, maklum namanya juga anak kecil. Tempatnya salah, kalau anak kecil salah biasa. Tapi kalau orang hitam salah kurang ajar. Heh, lu bukan anak kecil, lu bantet. Bang Ragil, saya ini kecil bukan kelantaran bantet. Tapi saya termasuk tipikal cowok muslim yang istiqomah. Maksudnya? Sekali kecil tetap kecil. Dulu saya sama Bang Ragil sama-sama kecil, dia tinggi gak ngajak saya. Teman macam apa kamu? Orang kemana-mana orang Islam itu saling bergandengan tangan. Satu disakiti, yang lain merasa tersakiti. Kok lo tinggi gak ngajak gue? Rambutnya dipanjangin. Saya pernah ngajak. Terus? Kamu bilang, maaf saya udah mentok. Majelis, kusuk dong. Iya. Ustazah. Ustadz. Yang saya hormati Ketua benar. Panitia Bapak Kasam Priyono dan mudah-mudahan juga menghormati saya. Masih aja gila hormat lu. Oh enggak usah ya? Enggak usah. Oh belakang enggak usah. Iya baik. Kita juga kedatangan Zuriya Rasul. Di sini ada Habibana Ali Baksin dari Empang Bogor. Iya. Kemudian ada guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Iya. Kemudian ada banyak nih. Banyak. Kebetulan Pak Wakil Wali Kota kita berhalangan hadir. Nanti sambutannya akan diwakili oleh Camat Tanah Sereal Bapak Sohib Khan. Mohon maaf kalau pengucapannya salah karena ini tulisannya tulisan dokter. Benar. Benar. Dan kita juga kedatangan Lurah Cibadak. Gede berarti. Hah? Lurah Cibadak. Nama daerahnya Bapak Abdul Razak. Saya udah ketemu. Lurah Cibadak gede berarti. Bukan daerahnya. Saya bingung kalau ada nama Lurah Semut kecil dong. Itu nama daerah Cibadak. Kemudian, kan ada Cibadak, iya. ada Cimanuk, ada Citanduy. Itu Depok Timur. Ada di sini juga. Sini juga ada. Ciliwung, itu nama-nama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sumarno Syafi'i, alhamdulillah sudah hadir di kediaman kami. Yang saya hormati Al-Habib Ali Baksin, alhamdulillah juga sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, para habaib, alhamdulillah malam hari ini kumpul Ketua Robito, Ketua Habaib Kota Bogor, Ketua Habaib Provinsi Jawa Barat juga bentar lagi akan hadir. Saya hormati Mukarram Pak Ustadz Ibrahim. Yang saya hormati Pak Ketua RW, Ketua Panitia beserta jajaran, para tamu undangan yang dekat maupun yang jauh, ibu-ibu,
hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita menjadikan puji syukur kehadirat Rabbul Ghafur. Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nurul Yakin. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini senantiasa diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga curahkan pada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabatnya dan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dengan syafaat umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Ketua DKM menyampaikan mohon maaf kepada tamu undangan yang hadir, para habaib, manakala hadir ke tempat kami banyak kurangan di sana sini. Panitia sudah melaksanakan kegiatan malam hari ini, alhamdulillah yang hadir banyak karena pandeminya sudah landai. Beberapa hari yang lalu saya ngomong sama Ustadz Tile, jadwalnya juga sampai Rajab sudah penuh. Saya telepon sama Ustadz Mubarak Cikampek, bahkan sudah lewat semua. Karena semua peringatan Maulid di mana-mana serentak. Enggak ada yang rapat, tidak apa, semua melaksanakan Maulid. Malam hari ini jajaran panitia juga melaksanakan Maulid. Alhamdulillah jamaah hadir pada kesempatan malam hari ini. Kiai yang diundang dari Jakarta, alhamdulillah bisa hadir. Ini kawan-kawan saya, Bang Ragil, Parli, ya, ini sama-sama satu grup. Saya di Atoibah, ini di MPP. Tanggal 30 kita Bang ya. Tanggal 30 kita acara dengan Bang Haji Omai Rama. Tadinya kita sama beliau Bang Haji Omai Rama mau dibawa ke sini. Kita sudah sama dengan Bang Haji, sudah oke, karena Atoibah tanggal 30, jadi kita tidak boleh tanggal 30 dulu baru kita. Akhirnya Bang Haji nanti tanggal 30 sama-sama di Pondok Rajek di sekretariat. Oleh karena itu Bapak sekalian, bahwa perlu kami sampaikan kegiatan Maulid tahun ini memang masih banyak yang pandemi. Tadinya Pak Wakil Wali Kota juga akan hadir, kan, tapi beliau lelah dari pagi tadi sampai jam 3 saya bersama beliau tadi tidak bisa hadir ke tempat ini. Oleh karenanya Bapak sekalian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak langkah demi langkah dijadikan amal pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita munajat pada Allah Subhanahu wa taala, PPKM sudah dicabut, kita masuk level 2, mudah-mudahan level 1 buka masker, corona selesai. Kita bisa beraktivitas. Munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan virus corona sudah tidak ada lagi di kita, khususnya di Indonesia. Ini barangkali Bapak-bapak yang saya sampaikan, laku Ketua DKM wakil pada teman-teman panitia yang bisa mengundang tapi tidak bisa menjamu Bapak-bapak semua dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah kabul segala hajatnya, Allah berikan kebahagiaan dunia hingga akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan juga segenap kepada para tokoh masyarakat, baik dari RT, RW, lurah, camat dan seluruh jajarannya, beserta juga kepada seluruh para tokoh, para sepuh-sepuh masyarakat, dan juga kepada seluruh para panitia, pengatur acara, para jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini tidaklah kita duduk di tempat ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini menjadikan sebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita punya dosa diampuni oleh Allah, kita punya keinginan dikabulkan oleh Allah,
kita punya usaha dilancarkan oleh Allah, kita punya masalah diangkat oleh Allah, kita punya penyakit disembuhkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur. Atas nikmat dan karunia-Nya kita sama-sama masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir duduk di ini tempat, tiada lain untuk menggapai dan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ketahuilah bahwasannya siapa orang yang duduk di majelis, siapa orang yang duduk di dalamnya dibacakan maulid, siapa orang yang duduk di dalamnya membasahi lisan berzikir kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, tiada lain bahwasanya orang tersebut sedang mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hadir duduk di majelis adalah orang yang mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang mendapatkan pandangan dari Allah, maka tidak akan sedikit pun ada kekhawatiran dalam hatinya. Enggak bakal ada ketakutan, enggak bakal ada kehampaan, enggak bakal ada kebingungan. Siapa contoh orang-orang yang mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka para wali-walinya Allah, para aulia-aulianya Allah adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka para wali enggak ada sedikit pun khawatir kehidupannya di dunia, enggak ada sedikit ketakutan hidup di dunia, melainkan habis rasa takutnya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulia para wali, begitu tinggi derajatnya para aulia, hanya satu, dikarenakan aulia mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini hadirin, kita kumpul di tempat ini mendapatkan pandangan tersebut. Kita duduk di tempat ini mendapatkan pandangan khusus dari Allah, sebagaimana Allah memberikan pandangan kepada para orang-orang saleh, sebagaimana Allah memberikan pandangan kepada para aulia, kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kepada Allah diberikan izin kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini, yang mana kita semua sama-sama diberikan nikmat yang sangat besar. Nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah bukan Islam, bukan iman, bukan takwa, tapi nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sebab dengan adanya Nabi Muhammad kita kenal dengan Islam. Karena adanya Nabi Muhammad kita kenal dengan iman. Adanya Nabi Muhammad kita kenal dengan takwa. Dan sebab adanya Nabi Muhammad manusia berubah minaz zulumati ilan nur, dari kehidupan yang gelap menjadi terang benderang penuh dengan kemuliaan, dikarenakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersyukur lagi kita ditakdirkan oleh Allah dilahirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang paling dipandang sama Allah. Umatnya Nabi Muhammad ini adalah umat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Padahal kalau kita lihat umatnya Nabi Muhammad ini adalah umat akhir zaman, umat yang paling kecil, umat yang paling pendek umurnya, umat yang paling kecil badannya, umat yang paling sedikit ibadahnya, umat yang paling banyak dosanya, tapi dimuliakan oleh Allah di atas seluruh umat-umat sebelumnya. Kenapa? Satu alasannya, demi memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Begitu mulia baginda Nabi sehingga siapapun yang dekat dengan Nabi maka akan terbawa mulia. Saking mulianya baginda Nabi, siapapun yang menjalin ikatan dengan Nabi akan terbawa mulia. Saking mulianya Nabi, siapa orang yang menghinakan daripada Nabi, maka orang tersebut akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama berkumpul, kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini adalah suatu perintah dari Allah, suatu kewajiban untuk orang-orang yang beriman, yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu
Sallu alaihi wasallimu taslima. Orang-orang yang beriman wajib untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan rugi, sangat rugi untuk orang yang enggan untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dulu pada saat Nabi SAW beliau memiliki istri yang bernama Siti Aisyah. Siti Aisyah ini adalah putri daripada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini adalah sahabat yang dijuluki As-Sabiqunal Awwalun, yaitu sahabat yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Orang yang pertama kali percaya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau punya anak Siti Aisyah. Ini Siti Aisyah pada satu waktu beliau sedang berada di dalam rumahnya. Di dalam rumah dulu belum ada karpet, belum ada keramik, belum ada teras, belum ada lampu, belum ada listrik, gelap gulita. Di dalam rumah ternyata Siti Aisyah, istri dari baginda Nabi besar Muhammad, beliau sedang menjahit pakaiannya baginda Nabi besar Muhammad. Tatkala dia menjahit, ternyata jarum yang dipegang, jarum yang digunakan untuk menjahit daripada pakaian jatuh ke tanah. Jarum yang kecil jatuh ke tanah dalam keadaan tempatnya gelap gulita. Kira-kira kelihatan apa enggak? Kelihatan apa enggak? Kalau dicari gampang apa enggak? Susah, gelap. Gelap. Jangan jarum. Kita punya duit 100.000, lagi mati lampu ya. Kita taruh di tempat lain, kita lupa, nggak bakal ketemu, bener nggak? Jatuh, udah kiamat udah. Duit jatuh, lagi mati lampu, oh wassalam, nggak bakal ketemu. Duit yang bentuknya gede nggak kelihatan. Ini jarum yang kecil yang dipakai buat ngejahit jatuh saat lampunya mati. Bukan lampunya mati, memang nggak ada lampu. Saat gelap gulita. Sampai akhirnya nggak lama, baginda Nabi besar Muhammad SAW beliau datang, lalu dia masuk ke dalam rumah tersebut, rumah yang gelap gulita. Nabi SAW beliau buka pintu, beliau masuk. Di saat Nabi Muhammad SAW beliau masuk, itu jarum yang tidak terlihat menjadi terlihat. Itu tempat yang tadinya gelap berubah menjadi terang karena pancaran cahaya dari wajahnya baginda Nabi besar Muhammad. Saking bercahayanya Nabi Muhammad, tempat yang gelap berubah jadi terang. Saking cahayanya Nabi Muhammad, jarum yang jatuh nggak kelihatan jadi kelihatan. Sampai akhirnya Siti Aisyah beliau memuji, ya Rasulullah, begitu indah wajahmu, begitu luar biasa. Siapakah orang yang tidak menginginkan untuk dapat memandang wajahmu yang suci dan indah? Baginda Nabi besar Muhammad. Tentunya seluruh manusia ingin selalu untuk bisa memandang daripada wajahnya baginda Nabi besar Muhammad karena keindahan daripada wajahnya. Lantas tak lama Nabi Muhammad beliau menjawab, "Wahai Aisyah, ketahuilah bahwasanya akan ada nanti di suatu saat di yaumul qiyamah, di padang mahsyar, akan ada sekelompok orang yang dia tidak diizinkan oleh Allah untuk memandang wajahku. Yang nanti di hari kiamat dia tidak diizinkan oleh Allah untuk bisa melihat wajahku, wahai Aisyah." Kaget Siti Aisyah. Siapa ya Rasulullah orang yang tidak diizinkan oleh Allah untuk bisa memandang wajahmu? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Huwallazi man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi SAW, orang yang diharamkan untuk bisa memandang wajahku, orang yang nanti di hari kiamat nggak bakal bisa memandang wajahku, adalah mereka orang-orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad diucapkan, mereka mendengar namaku diucap, akan tetapi orang tersebut tidak mau bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka kata Nabi, wail, celaka. Ini orang-orang yang celaka, yang dia mendengar nama Nabi Muhammad diucap, tapi dia tidak mau membaca salawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin seseorang dapat pertolongan dan syafaatnya Nabi Muhammad kalau seandainya dia tidak bisa untuk memandang wajahnya Nabi? Jangankan bertemu, memandang wajahnya saja tidak bisa. Lalu bagaimana orang tersebut bisa mendapatkan daripada syafaat baginda Nabi besar Muhammad
Maka itu mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang bisa berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad. Dan keberuntungan kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi pernah bilang, beliau katakan, kullu ummatin yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Illa man aba, kecuali mereka yang enggak mau. Kalau orang udah enggak mau, gimana orang tersebut bisa masuk? Tetapi mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadikan bukti wujud nyata bahwasanya kita memang memiliki cinta kepada Sayyidina Muhammad. Kalau anak tanya di sini semuanya cinta sama Nabi apa enggak? Cinta sama Nabi apa enggak? Ibu-ibu cinta sama Nabi apa enggak? Di sini ngerti bahasa Sunda enggak? Ngerti bahasa Sunda, ngerti. Benar. Yuk orang lamun ceramah na make bahasa Sunda kumaha? Ngerti moal? Ngerti moal? Sakali dia adek nanya ka bapak-bapak nu di luar, nu di jero, nu di tukang, anu di sisi ibu-ibu. Cinta teh ka Nabi Muhammad. Cinta teh ka Nabi Muhammad. Ya, dengekeun. Aya hiji kisah. Ada satu cerita. Dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, saat itu ada seorang wanita yang memiliki suami. Ini orang wanita punya suami, tapi ini wanita memiliki kecintaan yang sangat besar kepada baginda Nabi besar Muhammad. Pokoknya ini wanita kalau Nabi Muhammad udah kasih perintah, udah bilang A, bilang B, saking cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu waktu, ini wanita dia ini pakai cadar, tahu cadar? Pakai niqab, tahu? Penutup wajah, tahu? Pakai cadar. Ini wanita punya cinta yang sangat besar, dia pakai cadar untuk menjaga dirinya dari fitnah-fitnah. Sampai satu waktu, ini perempuan sang istri yang tadi pakai cadar, dia keluar dari rumah, lantas dia berjalan ke suatu tempat. Di tengah jalan ternyata ada pemuda-pemuda laki-laki yang lagi pada nongkrong. Sampai akhirnya pas begitu dia jalan, ini pemuda ngegodain di nongkrong, pulang balik kayak setrikaan. Oh, nggak berhenti-berhenti. Dulu nggak menjaga. Ini laki-laki dia ngegoda, coba dong tolong dibuka cadarnya. Aku pengen lihat wajahmu. Nggak dibuka, nggak dijawab. Sampai akhirnya ini laki-laki dia bilang, wahai perempuan, Neng, buka eta cadar dengan hakna Nabi Muhammad. Ini perempuan dengar nama Muhammad diucap langsung bergetar hatinya. Seketika itu pula karena dengan haknya Muhammad langsung dia buka cadarnya. Dibuka cadarnya demi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pemuda tadi dia bilang dengan haknya Muhammad. Dibuka, begitu dibuka ditoel gadona. Dibuka ditoel gadona. Sampai akhirnya ia awewe cilik nangis. Dia lari pulang ke rumah, ngadu sama suaminya. Wahai suamiku, aku berdosa. Aku telah melepaskan daripada cadarku di hadapan laki-laki lain. Dan laki-laki tadi menyentuh daripada gadukku. Gadokna ditoel. Nangis ini perempuan, ngadu sama laki-laki. Kata suaminya, tenang, sekarang anak datang ke Rasulullah SAW. Enggak lama, langsung bergegas. Ini suaminya dia keluar pintu, datang kepada Rasulullah SAW. Beliau datang dengan panik, dengan tergesa-gesa. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tolongan, tolongan. Ya ayah masalah ya Rasulullah, tolongan. Cek Nabi Muhammad, kunaon, kunaon, kunaon. Kadang hala, ulah waka ngomong. Diuk hala, diuk hala, diuk hala, diuk. Nginum hala, nginum hala, nginum, nginum, nginum hala. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak sih Rasulullah, enggak kayak begitu aslinya. Ya mah heureuy we saeutik bener teh. Oh ini ngali malalotot kabeh aing jadi sieun ya diuk di dia. Insyaallah.
Akhirnya beliau menyampaikan, ya Rasulullah, tadi istriku bercerita katanya dia pakai cadar. Nggak mau dilepas cadarnya karena menjaga daripada aurat. Tapi laki-laki tersebut dia mengucapkan dengan hak Muhammad. Karena istriku memiliki kecintaan yang sangat besar. Maka seketika itu pula spontan cadarnya langsung dibuka oleh istriku. Lalu setelah dibuka, ditoel gadokna. Itu gimana ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi Muhammad? Wahai laki-laki sahabatku, tenang. Jangan panik. Ente bilang tadi ente punya istri cinta sama Nabi Muhammad, cinta kepadaku. Jangan panik, gak usah panik. Sekarang ente pulang, ente di rumah siapin panci, taruh di atas api, lalu isi air. Ya, namanya sahabat, kalau Nabi udah bilang, nggak pakai nanya, bener gak? Beda sama kita punya guru, kata guru, tolong itu kumpulin, ini jagain sendal, undang ini. Kalau kita pasti, anak lagi, urang di, lo urang ke situ, lo bang lu. Sahabat, enggak, kata Nabi A, Nabi B. Kata Nabi, pulang ke rumah, siapin panci, taruh di atas api, isi air. Langsung ini sahabat beliau lari ke rumahnya, dia siapkan itu panci, dimasukin ke ditaruh di atas api, diisi air. Begitu udah diisi air, balik lagi sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, sudah kulakukan, sudah kusiapkan pancinya, sudah kunyalakan apinya, sudah kuisi dengan air. Lalu apalagi ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, sekarang ente balik lagi ke rumah, ente bawa istri yang tadi ente bawa, ente masukin ke dalam panci, ente tutup. Ente masukin ke dalam panci, ente tutup. Balik lagi. Enggak pakai ngeluh, enggak pakai nanya. Kunaon kudu kitu ya Rasul, tokos gitu. Cek Rasul A, cek Rasul B. Balik deh langsung ya si lalakina di teangan istrina. Istriku, ana menang parentah ti Rasul. Cenage ente kudu asup ka jero eta panci anu ngagolak caina. Istrina kumaha? Henteu make mikir langsung karena ini perintah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun urang kumaha kira-kira boga istri asup ka panci. Wayo, dosa cuman dikiekeun hungkul kudu asup ka panci panas, pasti pikiran kos gitu. Tapi sahabat Nabi enggak ada takut dalam hati karena yakin. Sampai akhirnya dituntun ini istrinya, dimasukin ke dalam panci gede, dia jongkok, lalu ditutup pancinya, ditinggalin. Datang lagi ke Rasulullah SAW. Datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, udah panci udah disiapin, udah diisi air, udah dipanasin, udah ngagolak, istri nges ditita asup, nges ditutupan, ayeuna kumaha deui? Cek Rasul, ayeuna ente balik ka imah, ente buka eta tutup panci. Lari ini pria tersebut, sang suami, dia lari, dia buka masuk ke rumah, nyampe rumah, dibuka itu pancinya. Pas begitu pancinya dibuka, istrinya keluar. Begitu dia keluar, ternyata sang istri tersebut sedikit pun dia tidak merasakan panas atau sedikit pun tidak ada luka bakar dalam dirinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Datang lagi, balik lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, udah selesai. Itu air ngegolak, panas. Ini istri udah anak masukin. Dia ditutup. Tapi pas begitu dia keluar ternyata enggak sedikit pun merasakan panas ya Rasulullah. Kok bisa? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Ketahuilah, sesungguhnya benar. Istrimu itu memiliki cinta yang sangat besar kepadaku. Jangankan api dunia, jangankan api neraka, api dunia saja tidak mampu untuk membakar jasadnya yang mulia karena ada kecintaan kepada Rasulullah. Eta diakui ku Nabi Muhammad, istrina bener-bener cinta, teka rasa di belum karena ayat cinta ke Nabi Muhammad. Coba orang nu kumpul di dia cinta ke Nabi. Cinta tuh, anu boga pamajikan bisa tuh ngelakukan itu, bisa tuh, Oh mikir-mikir ya Habib naon ya, istri aing kita dikulub, waduh repot urusan. Oh iya,
Karena kita belum apa-apa, belum ada apa-apanya cinta kita sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita kumpul di ini tempat, ini mudah-mudahan jadi sedikit bukti kalau kita tuh benar-benar ada cinta sama Nabi Muhammad SAW. Karena ini maulid seperti ini biasanya nggak ditanggung sama seorang, benar. Ini maulid biasanya tak tambahan tuh. Ayah ibu-ibu nu masak, ayah nu nyiapkeun kuehna, ayah nu meuli aquana, ayah nu nyumbang sound systemna, ayah nu nyumbang duit 2.000, 5.000, 10.000. Bener teu? Mudah-mudahan eta jadi bukti kecintaan urang ka baginda Nabi besar Muhammad. Yang mudah-mudahan orang mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan wanita tadi yang tidak mempan dibakar oleh api dunia. Jangankan api neraka, api dunia tidak mempan kepada jasadnya dengan keberkahan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini acara sampai jam berapa nih? Hah? Sampai jam 10? Enggak, sana tuh ya. Jam 10 ya. Lanjut apa udah? Anu udah berarti eta beteungna geus demo, geus kukurubukan. Aing dahar kabuli ya cenah. Allahumma sholli Muhammad. Enggak, kita kumpul di sini intinya hadirin, kita ini pengen sekarang bisa kumpul, besok lusa kita bisa kumpul lagi. Sekarang kita kumpul sama para ulama, sama para habaib. Besok lusa kita bisa kumpul sama datuknya Rasulullah. Karena kita kumpul di tempat ini merupakan nikmat yang sangat besar. Yang mana kata Nabi SAW, beliau katakan, man zara aliman faka'annama dharani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Siapa orang di alam dunia dia pernah berkunjung, berziarah, bersilaturahim kepada ulama, kepada ustadz, kepada kiai, maka seakan-akan orang tersebut sedang berkunjung kepada baginda Nabi besar Muhammad. Wa man safa aliman faka'annama safahani. Siapa orang yang bersalaman dengan para ulama, maka seakan-akan orang tersebut telah bersalaman, mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Siapa orang yang di alam dunia dia pernah duduk bareng sama ustadz, sama kiai, sama habaib, maka seakan-akan orang tersebut telah duduk bersama baginda Nabi besar Muhammad di alam dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Siapa orang yang di alam dunia pernah duduk sama Nabi, maka nanti Allah bakal kumpulkan, akan dudukkan kembali orang tersebut dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dan digolongkan menjadi orang-orang yang senantiasa bisa berjumpa dan berkumpul bersama Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ditutup, Habib mau ngajakin salawatan ke semuanya. Siap buat salawatan? Mau apa enggak? Bisa ngeluarin suaranya apa enggak? Walau cuman sedikit kita baca salawat, tapi mudah-mudahan berkahnya salawat kita punya penyakit biar disembuhkan sama Allah. Dan terkhusus negara kita yang tercinta ini yang terkena wabah corona, covid, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka dari itu saya minta semuanya untuk keluarkan suaranya. Kita sama-sama bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam ini kita dipandang oleh Allah. Maka kita kerjakan suatu amal yang sangat baik, yang sangat luar biasa, yaitu membaca daripada salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Lebih keras, keluarin suaranya. Wa dawaiha abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha
وعلى وصحبه وسلم اللهم صل يا الله على سيدنا اللهم محمد صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وأن الله يغفر الذنوب ويغفر العيوب وأن الحبيب المحبوب ويعصمنا بالمظلوم وظالم الدنيا والآخرة وظالم أرزقنا الخير وطول العمر والصحة والقوة واللطف والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين وأن الله يباعد من البلاء والوباء والطاعون والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم صل على سيدنا وعافية أبنان وسبيها أبصاري ونيائها وعلى بشرى لنا نلنا المنى مصرع لنا نيلنا المنى زال العنا وفرحنا درء جزى وعده والمصرع دعم لنا ودرء جزى وعده والمصرع دعم اللهم صل على محمد على سيدنا محمد ذي الظلام ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه sekali lagi baca lebih keras Allahumma salli Sayyidina Muhammadin wa dawaiha Sebelum ditutup, Habib mau minta doa kepada seluruh jamaah yang hadir. Yang pertama, doain biar Habib sehat afiat, biar panjang umur, biar istiqamah. Karena alhamdulillah malam hari ini lagi kurang sehat, tapi insya Allah doa orang-orang soleh yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita berharap kepada Allah, ya Rabb, kami yang berkumpul di tempat ini, kami bukanlah orang-orang yang mulia.
Kami kumpul tempat ini bukanlah orang-orang yang terlepas daripada perbuatan dosa. Kami yang kumpul di tempat ini bukanlah orang-orang yang senantiasa pandai menjaga diri dalam bermaksiat. Akan tetapi kami di tempat ini yang hadir, baik yang laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, semuanya hadir di tempat ini hanya satu, ingin mengungkapkan rasa gembira, rasa bahagia atas dilahirkannya junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Maka dari itu ya Rabb, meskipun hanya sebenih kecintaan yang tertanam di dalam hati ya Allah, mudah-mudahan Engkau jadikan asbab kami bisa berkumpul kelak bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terkhusus kami kumpul di tempat ini tiadalah melainkan dalam hati kami tertanam atau terdapat suatu hajat, suatu keinginan, suatu cita-cita ya Rabb, keberkahan pada malam hari ini. Kabulkan segala cita-cita kami ya Allah, wujudkan segala keinginan kami ya Allah. Dan kami yang hadir, yang mungkin yang sedang sakit memaksakan untuk hadir ke tempat ini, atau mungkin meninggalkan daripada keluarganya yang sedang sakit, atau ada saudara, kerabat, tetangganya yang sedang sakit, ya Rabb, keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Engkau angkat penyakit kami semua ya Allah. Dan ya Rabb, kami yang hadir yang memiliki usaha, yang memiliki urusan, Engkau lancarkan ya Allah. Dan yang hadir di tempat ini yang mungkin memiliki anak cucu keturunan, jadikanlah anak cucu keturunan kami menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Dan terakhir harapan kami, tiada harapan yang lebih mulia, tiada harapan yang lebih agung, melainkan kami berharap agar Engkau menutup akhir hayat kami dengan wafat husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sekian yang bisa Al-Bagir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Silakan semua jemaah, silakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha ya وبارك عليه. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لنا يا مولى مغار انظر إلينا يا بن مغسين أنت إمامنا يا بن محسن اقضي جدنا يا رغى طاهر درار العدير يا سر الجنان اكسر أدنان يا تاج علوي من بلد وادي يا سر ربي وكذا النبي يا مولى بقار اشفع لنا يا مولى بقار انظر إلينا يا بن مغسين أنتم إمامنا يا بن محسن اقضي جدنا هو بن محسن اسمه عبد الله حائز الكنز من أسرار الله وارث الفكي لعمل والي والشيخ سلطان الجيلاني يا مولى مغار اشفع لنا يا مولى مغار انظر إلينا يا من وسيل أنتم إمامنا يا من وسيل اقضي جدنا سليل قتبي